Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktavia Soekarkinanti dengan NIM 2350191103. Saya dari kelas C dari angkatan 2023. Baik, izinkan saya untuk memaparkan dan menjelaskan materi tentang spektrofotometri UV visible. Berikut pengertian dari spektrofotometri. Baik, spektrofotometri UV visible adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang ultraviolet 200 hingga 400 nanometer dan cahaya tampak 400 hingga 800 nanometer. Kemudian ada prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible. Metode ini didasarkan pada penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet 200 hingga 400 nanometer dan visible 400 hingga 800 nanometer. Kemudian intensitas cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat sesuai hukum Lambert-Beer. Prinsipnya, semakin besar konsentrasi zat, semakin banyak cahaya yang diserap. Kemudian senyawa apa saja sih yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible itu? Senyawa yang dapat dianalisis dengan metode spektro ini yaitu senyawa yang memiliki gugus. Yang pertama ada kromofor, terus yang kedua ada auxokrom. Contoh senyawanya yaitu ada senyawa organik dengan ikatan rangkap, kemudian ada senyawa aromatik, kemudian ada zat warna, dan logam kompleks. Kemudian banyak digunakan untuk analisis obat, vitamin, dan senyawa biologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orbital sigma, pi, dan n atau non-bonding. Baik, untuk orbital sigma. Orbital sigma terbentuk dari tumpang tindih langsung head-on overlap antara dua orbital atom. Ikatan ini adalah ikatan yang paling kuat dan stabil dalam molekul, seperti ikatan tunggal C, CCH atau OH. Contohnya CH4 metana mempunyai 4 ikatan sigma antara atom C dan H. Kemudian ada orbital N atau pi. Orbital pi terbentuk dari tumpang tindih sisi ke sisi, side to side overlap. Biasanya muncul setelah ada ikatan sigma, yaitu pada ikatan rangkap 2 atau 3. Contoh, C rangkap 2C dalam etil ena CH2 CH2 punya satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Kemudian ada orbital N atau non-bonding. Mohon maaf tadi yang ini orbital pi ya, bukan orbital N, karena orbital N itu yang ini. Oke, baik. Orbital N itu berisi pasangan elektron bebas yang tidak ikut berikatan dengan atom lainnya. Biasanya ditemukan pada atom dengan pasangan elektron bebas seperti O, N, dan S. Elektron ini penting banget dalam transisi elektronik, misalnya N ke NP saat menyerap cahaya UV visible. Contohnya dalam molekul H2O, kemudian atom oksigen punya dua pasangan elektron bebas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama yaitu ada struktur molekul. Semakin panjang sistem konjugasi atau ikatan rangkap bergantian, maka panjang gelombang maksimal makin besar atau batochromik shift. Kemudian, karena elektron pi lebih mudah tereksitasi oleh energi rendah. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Ionisasi gugus fungsional misalnya OH, NH2, COOH bisa berubah struktur elektronik menjadi panjang gelombang maksimalnya juga berubah. Biasanya terjadi pergeseran jika senyawa bisa berprotonasi atau deprotonasi. Kemudian ada dari pelarut. Nah, polaritas pelarut bisa mempengaruhi energi transisi elektron. Untuk transisi pi menjadi pangkat, pelarut polar biasanya menyebabkan pergeseran ke arah biru atau hipsokromik. Untuk transisi yang berikutnya, pelarut polar bisa menyebabkan pergeseran ke arah merah, yaitu batokromik. Kemudian ada interaksi antar molekul, yaitu interaksi seperti hidrogen bonding, agregasi, atau asosiasi juga bisa merubah posisi panjang gelombang maksimal. Biasanya terjadi pada larutan pekat atau sistem kompleks logam. Kemudian ada instrumentasi spektrofotometer UV visible. Yang pertama ada sumber cahaya atau light source. Fungsinya yaitu menghasilkan sinar dengan panjang gelombang yang sesuai dengan daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Kemudian ada monokromator dengan fungsi memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya putih atau campuran. Cara kerjanya memisahkan cahaya jadi spektrum lewat prisma atau kisi difraksi, lalu hanya satu panjang gelombang tertentu yang dilewatkan ke sampel. Kemudian ada kuvet atau sampel holder atau tempatnya sampel atau menyimpan sampel. Fungsinya menampung sampel yang akan diukur adsorbansinya. Bahannya yaitu ada kuvet kuarsa untuk daerah UV karena kaca biasa menyerap UV. Kemudian ada kuvet gelas untuk daerah sinar tampak. Kemudian selanjutnya ada detektor, yaitu detektor dapat mengubah energi cahaya jadi sinyal listrik lalu dikonversi jadi data absorbansi atau transmitansi. Fungsinya mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel. Ada jenis detektor. Yang pertama ada phototube, yang kedua ada photo multiplier tube atau PMT, lebih sensitif. Selanjutnya ada sistem pembaca atau display readout system. Fungsinya menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka absorbansi atau A atau transmitasi persentase. Di alat modern hasilnya langsung muncul di layar atau komputer dan bisa disimpan otomatis. Kemudian ada sumber daya atau komputer atau opsional di alat modern. Fungsinya mengontrol seluruh sistem alat
menyimpan data, dan menampilkan grafik spektrum. Biasanya memakai software juga untuk analisis data seperti penentuan panjang gelombang maksimal, linearitas, dan konsentrasi sampel. Baik, ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, mengidentifikasi mohon maaf, mengidentifikasi keberadaan senyawa berdasarkan posisi puncak serapan atau panjang gelombang maksimal. Kemudian setiap senyawanya mempunyai pola serapan cahaya atau spektrum yang khas di daerah sinar sinar cahaya atau sinar tampak. Kemudian nilai panjang gelombang maksimal ini tergantung pada struktur molekul dan jenis ikatan dalam senyawanya. Kemudian ada analisis kuantitatif. Tujuannya yaitu menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat dalam sampel. Prinsipnya berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa hubungan dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer adalah seperti ini. A sama dengan E, B, sama C. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, yang pertama ada akuransi dan sensitivitas tinggi, yang dimana spektrofotometri mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi sangat kecil, ppm atau ppb, dengan ketelitian tinggi. Kemudian cepat dan praktis. Kemudian dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada non-destruktif atau tidak merusak sampel. Sampel tidak rusak atau berubah setelah diukur, tergantung pelarut dan intensitas cahaya. Kemudian mudah diotomatisasi. Banyak alat spektrofotometer modern sudah terhubung ke komputer, jadi hasil bisa langsung dianalisis dan disimpan digital. Kemudian ada kekurangan dari spektrofotometer. Yang pertama, tidak semua senyawa dapat dianalisis. Hanya zat yang dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang bisa dianalisis. Kemudian ada interferensi dari zat lain. Kehadiran pelarut, pengotor, atau senyawa lain bisa mengubah hasil absorbansi. Terus kemudian butuh kondisi sampel yang bersih dan jernih. Sampel keruh atau ada partikel bisa menghambat cahaya dan mengganggu hasil pengukuran. Kemudian ada hasil dipengaruhi kondisi alat dan operator. Terus kemudian tidak membedakan senyawa campuran kompleks. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.